Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Ya, pada semester ini kita akan mempelajari tentang mata kuliah sistem basis data. Akan tetapi ya pada pertemuan pertama ini mungkin kita sebelum mengawali perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Ya, semoga apa yang kita inginkan pada semester ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, mari mungkin Torti dulu yang memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tu'amirana wa tarwaqana wa ta'ala bi furu'ina ila yaumiddin wa an yansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Oke, teman-teman semua. Jadinya pada minggu pertama ini ya, ada beberapa hal ya, yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah kita pada hari ini. Ya, jadinya mungkin Bapak akan menyampaikan dulu ya beberapa sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah kita di pertemuan pertama ya. Jadinya untuk tujuan kita pada perkuliahan pertama ini ada mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan mata kuliah sistem basis data dan alasan pentingnya belajar sistem manajemen basis data. Itu jadinya pokok pembahasan yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi nanti di kontrak kuliah kita akan membahas beberapa hal yaitu tentang nilai ya dan seterusnya. Selanjutnya ini ada nama mata kuliah yang saya ambil sekarang yang akan kita pelajari satu semester ke depan yaitu sistem basis data. Ya, pada mata kuliahnya ada MK 03, SKS-nya ada 3 SKS ya. Jadinya jenis mata kuliah yang teman-teman ambil pada semester ini yaitu mata kuliah wajib prodi. Maksudnya wajib prodi itu ini memang harus diambil ya, memang harus diambil karena kita tahu sendiri kalau di mata kuliah di kampus kita itu ada 3 ya, ada mata kuliah wajib prodi, ya, mata kuliah umum dan pilihan. Ya. Jadinya kalau di mata kuliah wajib prodi ini teman-teman harus lulus, ya, harus dapat minimal harus dapat B, ya, baru bisa lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Karena ini biasanya kalau mata kuliah wajib prodi itu akan menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Ya, nah, seperti itu untuk mata kuliah wajib prodi. Nah, untuk dosen pengampunya itu saya sendiri ya. Mungkin nanti ada yang ingin berkomunikasi ya atau diskusi lewat chat ya. Teman-teman mahasiswa juga bisa menghubungi saya di email tersebut ya. Oke, selanjutnya apa sih deskripsi mata kuliah sistem basis data yang kita pelajari? Jadinya mata kuliah sistem basis data ya, nanti ada beberapa materi ya, yang akan kita pelajari di mata kuliah sistem basis data, yaitu ada materi konsep basis data ya, ada lingkungan basis data, model data, basis data relasional ya, ada normalisasi data, ada database management system. Nanti kita juga belajar membuat database dan tabel ya. Yang selanjutnya nanti kita akan belajar juga menggunakan bahasa query yang menggunakan SQL. Nah, itu adalah materi pokok ya, materi pokok yang akan kita bahas di mata kuliah sistem basis data.
Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan 1 semester ke depan itu ada ceramah ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan sekarang ini ya, Bapak hanya ngomong, kalian dengarkan. Ya, itulah kalau yang ceramah namanya ya. Oke. Ada juga nanti model pembelajaran kita diskusi ya. Jadinya ini teman-teman jika dikasih materi nanti bisa berdiskusi tentang materi yang Bapak berikan ya. Apakah kita berdiskusi dengan teman-temannya atau kita dengan Bapak sendiri. Ada tanya jawab ya, nanti di akhir pembelajaran ya, jadi kita akan melakukan tanya jawab ya. Sebenarnya ini di pembelajaran kita ya, setiap pertemuan kita ada 3 sesi sebenarnya ya. Sesi pertama itu ada di pengenalan ya, perkenalan, lalu isi dari mata kuliahnya. Perkenalan itu adalah penyampaian materi yang akan ingin kita capai pada pertemuan kali ini, seperti yang sub CMK yang tadi ya. Lalu yang terakhir itu nanti ada tanya jawab. Dan juga model pembelajaran ya, yang akan kita laksanakan di semester ini ada student training ya. Jadinya nanti teman-teman yang lebih banyak berkolaborasi mencari ya, atau melaksanakan yang lebih banyak aktif materi tentang mata kuliahnya ya. Nah, jadinya nanti Bapak hanya membimbing ya materi apa yang harus dipelajari. Lalu nanti teman-teman mahasiswa yang berdiskusi dengan teman-temannya ya. Nah, seperti itu jadi materi sendiri ya. Selanjutnya ada case learning ya. Jadi mungkin nanti di pertengahan semester atau minggu ke-5 atau ke-6 ya, kita akan membahas studi kasus ya. Studi kasus terkait dengan mata kuliah yang kita ambil saat ini ya, kita pelajari saat ini. Jadi kita akan nanti mencoba membuat apakah itu bentuknya IRD ya atau database ya sesuai dengan kasus yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi itu yang akan kita angkat menjadi sebuah case-based learning. Nah, jadinya nanti di case-based learning ini ya nanti Bapak akan membuat kelompok. Mungkin sekarang ya. Sekarang kita akan membuat kelompoknya, jadinya selama 1 semester nanti kelompok tersebut akan fokus ya pada satu kasus ya untuk diselesaikan. Lanjut seterusnya ya untuk komposisi nilai akhir ya, jadinya untuk beberapa kuliah kita untuk penilaian yaitu ada 5 item. Ya, ada 5 item untuk penilaiannya pada mata kuliah sistem basis data. Yaitu ada kehadiran, penilaian hasil tugas, ada penilaian praktikum, ya. Terus ada UTS, ada UAS, seperti itu. Jadi nanti mungkin di penilaian hasil tugas itu nanti tugasnya ada 3, ya. Ada 3 dan berjenjang. Jadi setiap poin ya daripada tugasnya ada 15%. Ya, jadinya jangan sampai pokoknya ada yang kosong ya, semuanya nanti harus dilaksanakan ya, jangan sampai ada yang kosong ke 5 item ini, karena kalau dari bentuk tugas dan praktik itu nilainya besar sekitar 60%. Mungkin sampai sini ada yang bertanya mengenai kontrak penilaiannya, mungkin karena dia masih belum jelas. Sudah jelas semua ya? Oke. Terima kasih. Kalau gitu saya lanjut ya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang kita secara umum untuk 1 semester ya. Jadi yang pertemuan kita kan ada pertemuan 1 sampai 16 nanti ya. 1 sampai 16 pertemuan. Nah, jadinya apa yang akan kita belajar selama 1 semester di mata kuliah sistem basis data? Nah, ini dia beberapa poin yang ingin dicapai ya. Jadinya Bapak mengajar sistem basis data, pengennya kalian bisa sampai ada 10 ya, 10 poin. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya ini tercapai. Ya, semuanya tercapai. Jadinya item pertama ya, jadinya nanti mahasiswa mampu memahami konsep dasar basis data. Nah, ini yang tadi. Dan nanti ini kalau yang ini kita akan bahas di pertemuan kedua ya. Yang selanjutnya CMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami
konsep lingkungan basis data. Ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan model data. Ya. Nanti kita akan bahas juga. Dan mahasiswa mampu menggambarkan basis data relasional. Ya. Ada mahasiswa mampu melakukan normalisasi tabel. Ya. Selanjutnya nanti mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep database management system, ya, atau DBMS yang disebut. Dan juga ini ada praktiknya juga nanti, ya. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menggunakan PHP ini untuk mengelola basis data. Jadi di sini kita pakai tool namanya Excel, ya. Selanjutnya mahasiswa mampu membuat database dan tabel. Ya, yang poin 9, mahasiswa mampu menggunakan struktur query language atau SQL. Yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan perintah join. Ya. Jadi join ini biasanya kalau ada yang tadi berrelasi. Itu ada 10 item yang ingin saya sampaikan kepada kalian yang harus kalian capai. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipraktikkan. Nah, ini ada untuk tugas-tugas, ya. Intinya tugas selama 1 semester ini ada 3 tugas. Ya. Ini nanti bisa bentuknya tugasnya individu, ya. Ada yang tugasnya berkelompok. Ya. Jadi untuk tugas pertama, ya, itu nanti teman-teman mahasiswa melakukan praktikum pembuatan IRD, ya, Integrated Relationship Diagram. Selanjutnya nanti ada praktikum SQL, ya, teman-teman query, ya, membuat tabel dan seterusnya. Yang selanjutnya ada praktikum pembuatan IRD dan database berbasis kasus yang Bapak sebutkan tadi, yang based learning, ya, based learning. Jadi nanti teman-teman mahasiswa, ya, mencari apapun, ya, apapun di sekitar kita yang bisa teman-teman angkat, ya, ke dalam kasus yang ingin dibuat. Oke, bantuan mengerjakan tugas, ya. Ini nanti Bapak di setiap tugas akan memberikan panduan pengerjaannya, ya. Dan untuk pengumpulan laporan, ya, nanti di setiap laporan itu silakan teman-teman mahasiswa, ya, menulis nama lengkap, ya, ada NIM, ada semester, dan ada kelas. Yang selanjutnya, pengumpulan tugas tidak akan memiliki file tugasnya, ya. Ya, syukur-syukur nanti kalau mau membuat video, ya, video silakan, mau file PDF-nya juga silakan. Tapi dengan aturan yang tadi, ya, teman-teman mahasiswa nanti juga di awal videonya menyebutkan nama, ya, ada NIM, ada semester, ada kelas, ada salam pembuka, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Oke. Oke, untuk mata kuliah kita itu aja, ya, tadi. Mungkin dari mata kuliah itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan penilaian atau dengan tugas dan seterusnya. Silakan, boleh ditanya, Pak. Ya, silakan. Semisal menggunakan pengumpulan pakai video dibandingkan dengan file, gitu, Pak. Apakah ada perbedaan yang lain? Ya, ada perbedaannya, ya. Jadi kalau nanti teman-teman pakai video, nilainya lebih besar, ya, dibandingkan dengan menggunakan PDF seperti itu. Kita ada yang lain, silakan. Ya, cukup. Oke, ya, jadinya tadi, ya, Bapak sudah menerangkan kontrak kuliah. Ya, selanjutnya ada satu CMK yang satu lagi, ya, yang ingin Bapak sampaikan, yaitu di pertemuan ini mengenai kenapa sih kita harus mempelajari sistem basis data. Ya. Nah, ini ada kita pendahuluan aja, ya, pendahuluan pertemuan untuk semester ini, ya. Jadinya di sini, ya, Bapak punya gambar, ya, ini dari Katansa, ya, punya Katansa 2015. Ya. Sini kalau kita bisa lihat, ya, di sini ada sebuah lemari arsip, ya, di sebuah ruangan, ya, yang menyimpan beberapa file, ya, ada file dosen, ada karyawan, ada nilai, ada mahasiswa, ya, dalam satu ruangan. Kenapa? Apa yang terlintas dari gambar ini? Ya, pasti kita ternyata di dalam sebuah lemari itu banyak sekali filenya, ya, yang terdiri dari
dosen, karyawan, mahasiswa, dan nilai. Kemudian kasusnya adalah nanti ya jika filenya ini banyak, contohnya kasus kampus ya. Contoh kasusnya adalah kampus ya, karena kita tahu dari tipe datanya ya, jenis datanya kalau dosen, mahasiswa, karyawan ini pasti berkaitan dengan kampus kan seperti itu ya. Oke, kita tahu bahwasanya mahasiswa itu pasti terus bertambah ya, nilai juga pasti terus bertambah seperti itu ya. Nah, otomatis space yang dibutuhkan untuk menyimpan data-data tersebut ya, seperti lemari pasti juga akan bertambah. Bisa kita bayangkan jika ya tiap tahun mahasiswanya banyak ya, otomatis banyak sekali lemari yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip. Nah, lalu nanti otomatis di sini kan akan memakan banyak ruangan ya, memakan banyak tempat dan seterusnya ya, kendala-kendala yang banyak ya, dan belum lagi nanti pencariannya masih akan susah ya. Kita bayangkan aja misalnya ini kampusnya udah berdiri misalnya belum sampai 2025, berdirinya tahun 2000 misalnya udah 25 tahun ya. Kebayang misalnya ada mahasiswa yang belum ngambil ijazahnya ya, atau mau ngambil mau ngecek datanya misalkan ya, misalkan ya nggak kebayang lemarinya yang mana, masih nggak lemari atau filenya ada kan seperti itu. Ini data alumni capek sekali kan kita akan nyari lama ya, nggak kebayang misalnya ini satu ruangan ini adalah lemari file ya, lama sekali. Itu baru satu contoh ya, satu contoh kekurangan dari penggunaan penyimpanan data secara manual ya. Nah, lalu cara mengatasinya gimana? Ini Bapak ada contoh gambar ya yang sama ya dari bukunya Pak Tansah ya. Ini ya adalah salah satu solusi ya, yang bisa menjadi solusi dari pemecahan masalah yang ada ya. Artinya caranya gimana? Dengan mengubah data tersebut yang sebelumnya jadi hardware yang menjadi tipe data digital. Jadi tidak berbentuk dalam bentuk digital ya, yang kita simpan ke dalam sebuah database atau basis data. Nah, makanya kenapa dari sebelum cerita tadi ya, jadinya kita sudah bisa menyimpulkan ya, bisa menggambarkan bahwasanya sistem basis data itu sangat penting ya dalam pengelolaan data. Tadi masalah space, ruangan yang nggak cukup, ya masalah tempat, masalah pencarian, belum lagi harus misalnya ada pengeditan, ya kalau yang tadi manual tadi. Tapi kalau menggunakan yang digital, ya seperti misalnya kita buat dalam bentuk database, semuanya yang tadi bisa diatasi dengan cepat. Contoh kasus misalkan yang sedang menggunakan sistem basis data supermarket yang ada di sekitar kita. Bagian yang ada sekitar kita kan barangnya juga banyak ya, penjualan, transaksi penjualan yang dilakukan tiap hari itu banyak sekali. Misalkan kalau kita bayangkan manual ya seperti yang gambar di atas tadi, misalnya ditulis di nota satu persatu, kita nggak kebayang kalau tokonya besar ya, terus konsumennya banyak, antriannya akan panjang sekali ya. Karena waktu ya untuk mencatat transaksinya untuk satu orang itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita rasakan saat ini, kalau kita belanja di supermarket, ya tinggal di scan di barcode, yang masuk komputer, dicek datanya dan selesai. Ya, harganya berapa dia sudah tahu. Karena tidak menutup kemungkinan kalau orang yang bekerja di supermarket tidak hafal semua harga barangnya. Ya, itulah salah satu pentingnya dari penggunaan sistem basis data untuk pengelolaan data. Oke, ini ada 10 menit ya, ada sebagian poin ya dari pentingnya sistem basis data itu. Ya, satu, membantu pengelolaan data yang besar. Ya, biasanya kalau
database itu digunakan kalau datanya besar, ya. Tapi kalau hanya datanya 100, 200, Excel cukup, ya. Seperti itu. Ditulis juga cukup di buku besar karena nggak nambah, ya. Karena nggak nambah kalau hanya. Tapi kalau datanya ribuan, ya, terus bertambah, ya, seperti yang dijelaskan tadi, misalnya mahasiswa, ya, karena kan tiap angkatan pasti ada penambahan seterusnya, ya. Nah, apalagi di sekolah, ya, di perbankan. Karena itu data transaksinya kan tiap hari, ya, datanya terus bertambah. Terus lagi data misalkan di swalayan, ya, supermarket, itu datanya terus bertambah setiap hari. Yang kedua, masalah akurasi data. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang misalnya kalau yang manual, ya, kita nggak tahu harganya berapa, ya, harganya berapa. Kita nggak hafal, misalnya kasir kita nggak hafal berapa harganya. Tapi kalau dengan ini, itu datanya udah pasti karena kita dipanggil aja. Ya. Yang ketiga, kita dalam proses manipulasi data, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan sistem basis data, ya, data itu mudah sekali kita rubah. Ya. Tapi kalau dengan cara yang manual tadi, belum kita cari datanya, ya. Coret-coret, ya. Banyak lagi prosesnya kalau kita gambarkan, ya. Tapi kalau ini kita hanya buka komputer, edit selesai, ya. Hanya butuh waktu beberapa menit, beberapa detik malah, ya. Yang selanjutnya ke